Transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi sendiri pada umumnya digunakan oleh manusia untuk memudahkan aktivitas sehari-harinya, di mana transportasi sendiri pada saat ini sangat amat dipengaruhi oleh yang namanya teknologi. Perkembangan teknologi dalam bidang transportasi sangat berdampak terhadap jumlah kendaraan. Meningkatnya jumlah kendaraan akan mengakibatkan adanya kepadatan lalu lintas dan perlu diatur agar tidak menimbulkan kemacetan serta kecelakaan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwasannya tujuan lalu lintas sendiri yaitu untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan mewujudkan etika berlalu lintas yang setiap pengguna jalan maupun pengendara harus saling memahami atas peraturan yang telah ditetapkan tersebut sehingga nantinya terdapat satu persepsi dalam setiap tindakan dan pola pikir pada saat di jalan raya. Berdasarkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, prasarana lalu lintas, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Namun, adanya kebijakan tersebut tidak menjamin bahwa setiap warga negara akan patuh dan taat terhadap segala hal tentang berkendara yang telah diatur di dalamnya. Tantangan permasalahan lalu lintas yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah pelanggaran lalu lintas, kemacetan lalu lintas, dan kejahatan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas ini dapat menimbulkan permasalahan baru yang berakibat lebih fatal. Misalnya, bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas terjadi disebabkan karena banyak faktor, contohnya kurangnya kesadaran diri dari masing-masing individu, minimnya pengetahuan tentang peraturan yang ada, dan rasa acuh terhadap hukum yang berlaku. Berdasarkan tabel 1.1 tersebut yang dilansir dari berita kompas.com, menunjukkan jumlah pelanggar lalu lintas Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di tahun 2020, jumlah pelanggar lalu lintas cukup tinggi, yaitu sebanyak 1.930.983 jiwa. Kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 159.741 jiwa dengan pelanggar lalu lintas sebanyak 1.771.242 jiwa. Namun di tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu 940.018 jiwa dengan pelanggaran lalu lintas sebanyak 2.711.260 jiwa. Namun pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 jumlah kasus pelanggaran yang terjadi sebanyak 84.437 jiwa. Bukan menjadi rahasia publik lagi jika dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, masih sering terjadi kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab, seperti adanya praktik suap menyuap, pungutan liar, istilah damai di tempat, masalah sidang tilang di pengadilan yang rumit, hingga akuntabilitas uang denda. Padahal tilang merupakan salah satu penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, di mana fenomena tersebut yang mengakibatkan citra polisi menjadi buruk di mata masyarakat. Upaya pemerintah menanggapi hal tersebut ialah dengan menginstruksikan agar penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan prima yang lebih efektif dan juga efisien dalam pelayanan publik, serta menunjang transparansi pelayanan publik itu sendiri. Terkait dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai adanya pelayanan terhadap masyarakat menggunakan pelayanan elektronik, Polisi Republik Indonesia atau Polri menciptakan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, di mana ETLE ini lebih dikenal dengan istilah e-tilang, merupakan penggunaan teknologi dalam sistem elektronik dengan menggunakan kamera pengawas atau CCTV untuk mencatat pelanggaran lalu lintas. Dan kebijakan tilang elektronik ini telah diatur dalam pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik sebagai alat bukti di pengadilan. Dan e-tilang ini diharapkan dapat mempermudah petugas kepolisian dalam bertugas serta memberikan transparansi dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Sejauh ini sudah ada 20 daerah yang menerapkan sistem tilang elektronik.
Di antaranya ada Polda Metro Jaya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, lalu Polda Banten untuk wilayah Kota Serang, Tangerang dan sekitarnya. Selanjutnya ada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk wilayah Yogyakarta, Sleman dan sekitarnya, Polda Jawa Barat untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, Polda Jawa Tengah untuk wilayah Semarang, Solo dan sekitarnya, lalu Polda Jawa Timur untuk wilayah Jember, Surabaya dan sekitarnya. Selanjutnya ada Polda Jambi untuk wilayah Kota Jambi, Muara Bungo dan sekitarnya, Polda Lampung untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya, lalu Polda Riau untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Dilanjut dengan Polda Sulawesi Selatan untuk Kota Makassar dan sekitarnya, lalu Polda Sumatera Utara untuk Kota Medan dan sekitarnya, Polda Sumatera Barat untuk Kota Padang, Solok dan sekitarnya, Polda Bali untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, Polda Gorontalo untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya, Polda Kalimantan Barat untuk wilayah Pontianak dan sekitarnya, lalu Polda Kalimantan Selatan untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, lalu Polda Kalimantan Tengah untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya ada Polda Kalimantan Timur untuk wilayah Samarinda, Balikpapan dan sekitarnya, dan Polda Sumatera Selatan untuk wilayah Palembang, Prabu Muli dan sekitarnya, dan terakhir ada dari daerah Sulawesi Utara untuk Kota Manado dan sekitarnya. E-tilang mulai diberlakukan di Kota Serang sejak tahun 2021. Penggunaan e-tle ada di 3 titik sepanjang jalan arteri di Jalan Jenderal Sudirman dan Ahmad Yani. Titiknya ada di persimpangan Ciceri, Pisang Mas, dan Sumur Pecung. Dilansir dari berita Detik bahwa program tilang elektronik ini sudah tersambung dengan jaringan di seluruh Indonesia setelah diluncurkan serentak. Jadi, meski kendaraan dengan plat luar daerah, pengiriman surat tilang akan sesuai dengan alamat pemilik. Kategori pelanggaran yang terekam diklasifikasi pada 10 jenis pelanggaran, yaitu beberapa di antaranya seperti pelanggar tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, melanggar lampu merah, tidak mengenakan sabuk pengaman, menggunakan handphone saat berkendara, hingga pengendara yang tidak melakukan pembayaran pajak. Program ini merupakan sistem yang dibuat dalam rangka penegakan hukum di bidang lintas dengan memanfaatkan teknologi berupa kamera untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Tujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan jaminan asas transparansi dan kepastian hukum yang dibuktikan secara saintifik berdasarkan rekaman hasil bukti pelanggaran lalu lintas. Selain itu, langkah ini diyakini bisa meningkatkan budaya tertib masyarakat dalam berlalu lintas. Jumlah kendaraan bermotor dapat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, yang dimana kenaikan volume kendaraan bermotor ini memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi seluruh pengguna jalan raya. Kendaraan bermotor dapat menghemat waktu dan memudahkan mobilitas sosial. Jika pengendara tidak mematuhi peraturan lalu lintas, maka meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dapat menyebabkan kemacetan, kecelakaan, dan bahkan pelanggaran lalu lintas. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, pada tahun 2020, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Banten, khususnya Kota Serang, berdasarkan mobil penumpang, bis, truk, dan sepeda motor, itu mencapai sebesar 248.135 kendaraan, Kecamatan Curug mencapai 39.432 kendaraan, pada Kecamatan Walantaka mencapai 30.650 kendaraan, Kecamatan Cipocok mencapai 38.738 kendaraan, di Kecamatan Serang mencapai 113.647 kendaraan, di Kecamatan Taktaka mencapai 29.208 kendaraan, di Kecamatan Kesemen mencapai 19.083 kendaraan. Berdasarkan hasil tersebut, pada tahun 2020, Kota Serang menjadi jumlah kendaraan bermotor terbanyak dibandingkan kabupaten atau kota di Provinsi Banten. Hal ini disebabkan bahwa Kota Serang berkedudukan sebagai pusat pemerintahan di Provinsi Banten. Selain itu juga, Kota Serang sebagai salah satu penghubung transportasi antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, yang dimana melalui Pelabuhan Merak yang berlokasi di Kota Cilegon, sehingga hal tersebut mengakibatkan mobilitas kendaraan yang cukup tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2022 di Kota Serang, pada tahun 2023 jumlah penduduk di Kota Serang mencapai 363.965 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 348.449 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk di wilayah Kota Serang sebesar 2.706 jiwa per kilometer kubik, dengan sebagian besar pendudukannya bertempat tinggal di perkotaan. Urgensi penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi terhadap penilaian sebuah sistem yang merupakan hasil nyata dari bentuk pengembangan teknologi dan infrastruktur yang mempengaruhi kesadaran serta perilaku pengendara dalam kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, yaitu dengan adanya penerapan tilang elektronik.
Dengan melakukan penelitian yang mendalam dan komprehensif mengenai implementasi kebijakan tilang elektronik ini, kita dapat memastikan bahwa kebijakan ini berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta penegakan hukum di bidang lalu lintas.